يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita dari kitab Mabadi' Fiqih. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang thaharah, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini, kesempatan hari ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita niatkan, ikhlaskan niat kita benar-benar lillahi taala, benar-benar wasilah ngaji ini kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. At-taharatu, bersuci. Apa itu bersuci? Jadi ini adalah pengertian bersuci. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian bersuci yang disebut dengan taharah. At-taharatu, yaitu bersuci. Hiya fi'lu ma la tasihhu as-salatu illa bihi. Taharah di dalam kitab ini disebutkan pengertiannya adalah perkara ma la tasihhu sholatu illa bihi, perkara yang ketika kita melakukan sholat maka perkara ini menjadi penyebab sah atau tidak sahnya sholat kita. Artinya taharah itu menjadi keabsahan kita sholat. Kalau kita hendak melaksanakan sholat maka hukumnya wajib bertoharoh. Kalau kita tidak bertoharoh maka sholat kita tidak sah. Itulah pengertian dari toharoh. Fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi. Ada berapa macam toharoh itu? Taharah dibagi menjadi dua. Wahiya nau'ani. Apa saja pembagian dua tersebut? At-taharatum minal hadasi wa taharatum minal khabathi. Yang pertama disebutkan adalah taharatun minal hadasi, bersuci dari hadas. Yang kedua taharatun minal khabasi. Jadi taharah itu dibagi menjadi dua. Taharah dari hadas dan taharah dari najis. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Pertanyaannya, apa bedanya najis dengan hadas? Kalau ditanya ini, Kalau ditanya apa bedanya hadas dengan najis, gitu ya.
Jawabannya kebanyakan hadas ya najis. Lah najis itu apa? Najis ya hadas. Gitu, okay. Maka hadas dengan najis itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda dan jelas berbeda. Sedikit dijelaskan bahwasanya hadas ini adalah berhubungan dengan tingkah laku, dengan perbuatan, itulah hadas. Tapi kalau najis itu berhubungan dengan bendanya. Kalau najis berhubungan dengan benda, kalau hadas berhubungan dengan tingkah laku. Itu beda yang pertama. Contoh nih biar teman-teman agak mudah ya. Kalau hadas, contohnya adalah kita buang air kecil, buang air besar. Itu tingkah laku kita, kegiatan kita disebut dengan sedang berhadas. Tetapi yang dihasilkan atau yang keluar dari buang air kecil, buang air besar, itu disebut dengan najis. Paham nggih? Di situ bedanya. Maka najis berhubungan dengan benda, kalau hadas berhubungan dengan tingkah laku kita, kegiatan kita. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, kalau hadas itu cara mensucikannya wajib dengan ritual. Ini kalau hadas. Kalau mau menghilangkan hadas, itu cara membersihkannya wajib dengan ritual. Tapi kalau najis tidak pakai ritual. Contoh, ritual membersihkan hadas, bukan ritual kayak dukun pakai menyan, bukan. Bukan pakai kembang 7 rupa ritualnya. Ritual hadas kecil adalah dengan berwudu, cara mensucikannya. Ritual hadas besar, mandi wajib. Nah itu, cara menghilangkan hadas itu harus dengan ritual. Kalau hadas kecil ya dengan wudu, kalau hadas besar ya dengan mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan kalau najis, kita pengen membersihkan najis, tidak perlu pakai ritual. Contoh, di depan rumah kita ada telai ayam, ada kotoran ayam. Kita membersihkan kotoran ayam di teras rumah, nuduk dulu, tidak perlu. Keburu kelamaan nanti, keburu ada ayam lagi datang nambah teleknya malah, ya. Jadi najis itu tidak perlu pakai ritual. Kalau membersihkan najis ya tinggal bersihkan aja dengan caranya. Cara membersihkan najis yang dijelaskan di dalam video-video yang kemarin, yang lain. Cara membersihkan najis itu kalau najis tidak perlu pakai ritual. Kalau hadas harus pakai ritual, wudu ataupun mandi wajib. Kalau hadas bedanya lagi, itu wajib pakai niat. Untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas itu wajib dengan niat. Hadas kecil niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu kalau hadas kecil wudu. Kalau hadas besar nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau kecil asghari, kalau besar akbari fardhalillahi ta'ala. Itu pakai niat. Hadas harus pakai niat, tidak boleh tidak berniat. Wudu wajib pakai niat, mandi wajib atau mandi besar juga wajib pakai niat. Tetapi kalau kita membersihkan najis,
Tidak perlu pakai niat, Pak. Tidak perlu pakai niat. Ada telek ayam kayak tadi di depan rumah, membersihkan, nawaitu membersihkan telek ayam depan rumah atau di teras rumah lillahi ta'ala. Tidak perlu pakai niat, tinggal bersihkan aja, tidak perlu niat-niatan. Telek ayam bersihkan aja, tidak perlu niat, nawaituan tidak perlu. Nah, makanya itulah bedanya hadas dengan najis. Itu pengertian bedanya hadas dengan najis. At-taharatu minal hadasi, bersuci minal hadasi, dari hadas. Tadi disebutkan hiyal wudu, yaitu caranya dengan wudu, wal ghuslu, dan dengan mandi wajib tadi, wat tayammumu badalan minhuma, dan tayamum sebagai pengganti keduanya, pengganti wudu dan pengganti mandi wajib. Jadi tayamum itu bisa juga untuk menggantikan mandi wajib kalau nanti ada udzur syar'i. Karena tayamum ini bisa digunakan kalau adanya udzur syar'i sebagai penggantinya wudu dan mandi. Jadi tayamum tidak cuma bisa digunakan untuk menggantikan wudu saja, tetapi juga bisa menggantikan mandi wajib. Seperti itu. At-taharatu minal khabasi, dan bersuci dari najis. Hiyal istinja, yaitu dengan beristinja. Istinja itu bahasa kita apa ya? Cebok. Cebok itu. Ya. Istinja. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, anil badani, dari badan kita. Kalau kita mau melakukan sholat, maka badan kita wajib suci dari najis. Wa thawbi, pakaian kita juga wajib disucikan, wajib suci, tidak ada najisnya. Wal makani, dan tempat. Jadi itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita pelan-pelan mengenal kitab-kitab para ulama, dari kitab-kitab dasar yang coba kita bahas per bab dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipahamin dan menambah bekal kita semua, tambahan ilmu bagi kita semua, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.